Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wan nifaq. Nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin afdalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nusil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd. Faya ayyuhal abna'i thalaba al-mukarramun. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada junjungan alam, suri tauladan bagi kita semuanya, guru yang terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah beberapa hari bagaikan kita seorang pendaki gunung, semakin mendekati puncak, langkah kaki yang tadinya begitu ringan mulai terasa berat. Semangat yang tadinya menggebu-gebu dan membara, lambat laun semakin mengecil bara tersebut. Tapi bagi para pendaki-pendaki yang hebat, yang punya komitmen dan konsisten terhadap apa yang menjadi tujuannya, apapun rintangan, halangan akan dia terjang, akan dia lawan, sehingga dia sampai kepada puncak yang dia idam-idamkan. Tidak banyak yang dia akan dapati, hanya satu suasana, yaitu kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan. Indahnya melihat matahari terbit, indahnya melihat bunga bunga bangke, bukan. Bunga apa? Rafflesia sama bangke sama aja. Artinya kenikmatan yang akan dia dapatkan. Begitu pula kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-6. Alhamdulillah. Semakin tinggi kita, anggap saja kalau kita mendaki gunung sekarang kita berada di pos berapa ini? Di pos 4 lah mungkin ya. Jalan mulai mengecil. Maka sing-singkan baju kalian. Pasang sabuk pengaman. Biar kita bisa lebih lagi gaspol.
Kita tambah lagi amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan lagi ibadah-ibadah yang tadinya mungkin bagi kita, menurut kita biasa-biasa saja, kita tingkatkan lagi, kita perbanyak lagi, karena di bulan Ramadan ini semua diobral, pahala diobral, diskon diobral. Kalau kalian masuk ke supermarket, kalian kalau masuk ke mal-mal, semua diskon yang tercantum itu hanyalah tipu daya belaka. Diskon 30%, diskon 50%. Harga sekarang sudah mengalami perubahan dari harga sebelumnya, sebelum Ramadan. Harganya sudah di-markup, ditaikin, baru dilabelin diskon 50%. Jatuhnya segitu-gitu juga. Itu kalau kita dapatkan diskon di mal-mal sekarang. Tapi kalau Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, gak ada tipu-tipu, gak ada. Bahkan Allah lebihkan, Allah perbanyak, tidak hanya 50%, 100%, sampai 1000%. Berlipat-lipat pahala yang akan diberikan oleh Allah. Tidak cukup 1, berlipat menjadi 7. Tidak cukup 7, berlipat menjadi 100, 10. Dari 10 tidak cukup, berlipat menjadi 100, dari 100, 700. Dan begitu pula berlipat-berlipat. Maka manfaatkan, ayo kita manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena kita melalui Ramadan, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni. Na'udzubillah. Maka perbanyak ibadah-ibadah kita. Anak-anakku sekalian, abna'i thalaba al-mukarramun. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa indikator atau ciri-ciri. Ciri-ciri apa itu? Yaitu indikator kesengsaraan dan indikator kebahagiaan seseorang di dunia ini. Masing-masing ada 5 indikator. 5 indikator kesengsaraan seseorang dan 5 indikator kebahagiaan seseorang. Kalian mau sengsara apa mau bahagia? Kalian mau sedih apa mau gembira? Apa sih tolak ukur kebahagiaan menurut kalian? Punya uang? Bisa datang ke kantin tiap hari? Apa tolak ukur kebahagiaan kalian? Apa melihatnya saja sudah cukup bahagia? Melihat orang tua kalian botak lagi nanti kamu, satsut. Maka ada 5 indikator kesengsaraan seseorang. Sebagaimana ulama sufi yang kemarin kita bikin kuis. Siapa kemarin? Fuad bin Fudail, bukan Fuad. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan ada 5 indikator kesengsaraan seseorang. Apa saja itu? Qala Fudail bin Iyad rahimahullah, khamsu min alamati syaqawah. 5 indikator daripada kesengsaraan. Yang pertama adalah qaswatu fil qalbi. Yang kemarin kita bahas, yaitu kerasnya hati. Yang kedua, jumudul aini, air mata yang membeku.
Wa ba'da ats-tsalis qillatul haya. Tidak punya rasa malu. Wa rabi, yang keempat, ar-raghbatu fid dunya, yaitu cinta terhadap gemerlapnya dunia. Dan yang kelima adalah apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Ini 5 indikator daripada kesengsaraan seseorang. Sedangkan sebaliknya, 5 indikator daripada kebahagiaan seseorang, sebagaimana yang dituturkan oleh ulama besar pula, tokoh besar pula, yaitu siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berpendapat ada 5 indikator daripada kebahagiaan seseorang. Yang pertama, itu yang diskusi di sana di ujung tuh, sini gantiin saya aja daripada diskusi sendiri. Dengerin ceramahnya sini. Berisik. Qala Imam Ibnu Qayyim, min alamati sa'adah wal farah. Jangan sampai terdengar, masih terdengar ini suara ngobrol. Tajam telinga saya ini. Saya suruh keluar nanti yang ngobrol, dengerin sini, catat. Khamsu min alamati sa'ada wal falah. Yang pertama, annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Sesungguhnya seorang hamba jika bertambah ilmunya, maka bertambah pula sikap tawadu atau rendah hati dan sikap kasih sayangnya. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Seorang hamba jika bertambah amalan-amalannya, maka sejatinya bertambah pula rasa takut, khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sikap waspadanya. Asalis, wa kullama zida fi umrihi. Seorang hamba bertambah umurnya, naqasa min hirsihi, maka akan berkurang sikap rakusnya. Arabi, wa kullama zida fi malihi. Dan seorang hamba jika bertambah hartanya, zida fi sakhaihi wa badlihi. Sejatinya bertambah pula sikap dermawannya. Al-khamis, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi. Seorang hamba apabila bertambah jabatannya, zida fi qurbihi, maka seyogianya ia bertambah dekat dengan manusia, fi qurbihi minan nasi wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum, dan membantu mereka dan selalu rendah hati kepada manusia. Itu adalah 5 indikator daripada kebahagiaan seseorang. Yang pertama tadi apa? Kalau bertambah ilmunya, maka akan bertambah pula sikap tawadhu, rendah hati, dan juga sikap kasih sayang. Yang kedua, ketika seorang hamba itu bertambah amalan-amalannya, maka sejatinya bertambah pula rasa khauf,
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sikap waspadanya. Yang ketiga apa? Jika bertambah umurnya, maka berkurang sikap rakusnya. Yang keempat apa? Jika seorang hamba bertambah hartanya, seyogyanya bertambah pula kedermawannya. Dan yang kelima, jika bertambah jabatannya, maka bertambah pula lebih dekat kepada manusia dan membantu mereka, serta selalu rendah hati kepada manusia. Inilah 5 kesengsaraan dan 5 kebahagiaan daripada seseorang. Kita bahas yang pertama dari kesengsaraan, indikator kesengsaraan seseorang yaitu qaswatul fil qalb. Kita sudah jelaskan, kita sudah paparkan di kesempatan yang lalu apa yang membuat hati keras. Pada kesempatan yang kemarin kita sudah bahas apa? Ada 2 hal yang membuat kerasnya hati. Yang kemarin kita bahas, kita review sedikit. Apa? Kasratul kalam, terus kasratul akal. Yang kedua adalah indikator kesengsaraan jumudul ain. Bekunya air mata. Air mata ini sudah tidak bisa lagi meneteskan. Mata ini tidak bisa lagi meneteskan airnya. Sudah beku karena penuhnya kemaksiatan yang menutupi airnya, matanya. Makanya dia tidak bisa lagi meneteskan air mata. Abna'i talaba al-mukarramun. Pernahkah kita mendengar ketika sholat berjamaah seorang imam membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil menangis? Pernah? Atau mungkin di samping kita, teman kita, jamaah yang lainnya yang mengerti, mereka pun menangis. Pernah? Lantas pernahkah diri kita menangis ketika imam membacakan ayat-ayat Al-Quran? Menangiskah kalian? Menghayal? Atau ngantuk? Mungkin juga kita tidak bisa menangis. Karena apa? Karena air mata kita sudah beku, sudah penuh dengan kemaksiatan. Atau ketika ada acara upacara pemakaman, bagaimana kita melihat proses dari dimandikan jenazah tersebut sampai dikafani, kita melihat, kita menyaksikan pula sampai mayat tersebut, jenazah tersebut diturunkan ke liang lahat. Pernah menangiskah diri kita? Keluarkah air mata kita? Kalau kita suatu saat akan seperti itu, apa yang sudah kita punyai sebagai bekal? Kalau seandainya kita terlalu banyak maksiat, maka air mata ini susah untuk menetes, melewati melalui pipi-pipi kita ini. Maka coba renungkan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kalla
bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin 14. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kerasnya hati mereka. Abna'i thalabah. Maka sebab itu kita terlalu mudah terjerembab jatuh kepada kemaksiatan. Jangan sampai kita mudah karena kebodohan kita tentang agama akhirnya kita mudah jatuh kepada sebuah kemaksiatan. Karena kita menuruti nafsu yang bergejolak, akhirnya kita jatuh kepada kemaksiatan. Janganlah sampai kita lemah iman sehingga setiap ada tawaran maksiat, dinding iman kita selalu jebol. Na'udzubillah. Jangan pula terkadang siapa yang menemani kita, siapa yang menjadi teman kita, itu juga berpengaruh. Maka ketika kita mencari teman, carilah teman yang punya iman. Carilah teman yang punya perilaku, akhlak yang baik. Kenapa? Karena buruknya perangai teman akan banyak mempengaruhi kita sehingga kita terjerembab dalam lubang kemaksiatan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Sabda Rasul, falyanzur ahadakum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Nah, apalagi kalau seandainya kalian nanti liburan, harus hati-hati. Jangan sampai sembarang menjadikan seseorang sebagai teman. Jumudul ain. Yang ketiga, qillatul haya. Apa itu qillatul haya? Tidak punya rasa malu, na'udzubillah. Rasa malu atau malu merupakan sebuah tameng yang terkuat, tameng yang termulia, yang disiapkan oleh agama kita Islam, agar setiap orang tidak terjerumus dalam kerusakan imannya, tidak terjerumus dalam kerusakan namanya, tidak terjerumus dalam kerusakan citranya. Maka malu ini harus kita sikapi. Harus kita punyai rasa malu. Malu pun salah satu cabang daripada iman. Kita ketahui iman itu ada berapa cabang? Berapa? Berapa? 60 sampai 9 sampai 70. Itu iman. Al-imanu sabda Rasul, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Cabang itu, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah mengatakan la ilaha illallah. Iman itu bagaikan pohon yang kokoh, yang kuat akarnya. Apa itu? Menghunus ke dalam tanah. Ya kan, batang-batangnya, cabangnya menjulang tinggi. Wa afdaluha wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, imatatul adza, mengambil duri dari jalan sehingga seseorang
tidak terkena oleh duri tersebut. Artinya, kita menghindarkan sesuatu yang membahayakan orang lain pun itu merupakan bagian daripada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan cabang daripada iman. Artinya salah satu cabang dari banyaknya cabang iman adalah malu. Maka malu harus kita punyai. Ketika seseorang sudah tidak punya rasa malu, apa yang terjadi? Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Rasulullah mengingatkan, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, kalau memang malu itu sudah jauh dari dirimu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Tapi jangan senang. Hadis ini mempertegas. Hadis ini merupakan bahasa teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap orang di antara kita menjadikan malu sebagai sifatnya. Maka harus punya malu. Jangan sampai kita biarkan setan membuka satu pintu daripada kemaksiatan di diri kita. Ketika kita sudah mengizinkan, ketika kita sudah memperbolehkan setan membuka satu pintu kemaksiatan pada diri kita, maka akan terbuka pula pintu-pintu kemaksiatan yang lainnya. Karena namanya juga setan. Ya dia tugasnya ya menggoda manusia. Maka naudzubillah, ketika syaitan sudah berhasil membuka pintu-pintu kemaksiatan, artinya rasa malu itu sudah lepas dari dirinya. Maka apa terjadilah banyak pelanggaran-pelanggaran agama di kalangan anak muda. Kita kenal dengan ikhtilaf, atau bahasa kita adalah bahasa pacaran. Karena sudah tidak mempunyai lagi rasa malu. Mereka bermain judi, baik judi online atau judi offline. Mereka sudah tidak punya rasa malu lagi. Di bulan puasa, siang hari mereka ngopi di pinggir jalan. Sudah tidak punya lagi rasa malu. Di siang bolong di bulan puasa mereka makan. Seperti vampir mereka berperilaku siang hari. Ya kan? Dari betis ke atas gak kelihatan. Yang kelihatan cuman dari betis ke bawah. Kan persis vampir itu. Ya kan? Banyak itu kan di jalan-jalan. Karena mereka sudah tidak mempunyai rasa malu lagi. Yang keempat, aduh saya tidak mau mempunyai kesalahan kedua kali. Padahal saya sudah ingatin. Ini udah cocokin belum jamnya? Sudah. Ini azan ini berarti sekarang. Jam berapa azan? Di saya jam 6 pas. Di sini jam berapa? Jam 6 pas. Azan jam berapa? Azan jam 6 pas juga? Masa? Jam 6 lebih 6. Azan maghrib itu. Berarti yang dibenerin itunya, jamnya. Apa? Jam digitalnya. Jam azannya itu berarti. Ini berarti kalau bunyi tutut itu azan kan? Sedangkan belum masuk. Azan tuh maghrib jam 18 lebih 6. Makanya ada nggak itu di luar? Kedengaran nggak suara azan?
Oh ada? Oh ada teman berarti ya? Hah, apa-apa kalau ada teman. Semoga yang sedikit ini beberapa belum kita perluas, belum kita eksplor, tidak apa-apa. Yang terpenting poin-poinnya sudah kita ketahui bersama. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Kafana bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.